Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya di Perum Channel mau membagikan ke teman-teman semua ya seputar PLTS ya seperti biasa. Tapi sebelumnya ini minta maaf dulu, kondisi badan lagi kurang fit ya. Ada batuk, pilek ya, jadi suaranya pasti beda ya. Oke teman-teman, jadi untuk update kali ini hasil akhirnya seperti ini ya. Saya nyalakan dulu, ini udah nyala. Terus ini dari aki ya, masih menunggu 1 menit ya. Jadi LVD saya setel ada jeda waktu on 1 menit ya. Terus juga di atas juga saya kasih timer. Nah itu saya kasih jeda waktu sekitar ya beberapa detik, sekitar 10 detik lah ya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya. Sudah sedikit ada gambaran ya. Ini ATS menunjukkan dari PLN ya, dari PLN ya, outputnya dari PLN ini belum nyala. Nah sudah nyala sekarang ya, sudah nyala. Nah sebentar lagi pindah itu ya. Oh belum ya, ini belum saya nyalakan ya, belum pindah ATS karena emang saya menunjukkan ini beban standby sekarang ya. Nah, jadi seperti teman-teman lihat sekarang beban standby-nya ini inverter ya. Inverter ada 7,35 watt ya, dengan konsumsi arus 527 ya miliampere ya, dengan konfigurasi seperti ini ya. Jadi induktor ini saya pasang semua ya. Jadi ada 3 donat ya. Ini ya sedikit saya jelaskan, ini trafonya 700 VA ini dengan spek 0707 ya. Ini bisa 12 volt, bisa 24 volt. Nah untuk induktornya ini saya pakai 2 ya. Ini yang pertama saya beli ini 50 ampere ya. Karena saya nggak tahu, asal beli aja mumpung satu toko sama ini ya. Saya beli yang termurah ya. Nah ternyata ya lagi-lagi ini amatir bikin salah lagi ya, kurang besar jadi panas kemarin itu ya. Saya order lagi sedikit naik ya, sedikit naik. Sengaja saya emang belinya tidak yang langsung besar yang seperti teman-teman sarankan itu 200 ampere, enggak ya, saya di atasnya ini karena pengen tahu batas bawahnya seberapa ya. Ini 90 ampere. Setelah saya pasang ternyata masih ada panas ya, biarpun istilahnya masih wajar ya, karena masih kepegang, dipegang masih nggak masalah ya di tangan, masih, jadi saya anggap masih normal ya. Jadi ini kalau digabung berarti 50 tambah 90 jadi 140 ampere ya. Jadi kesimpulan, silakan teman-teman yang mau rakit inverter low frekuensi ya. Jadi spek induktor minimal itu 90 ampere sudah bisa sebenarnya ya. Kalau saya chatting dari seller ini emang spek 12 volt ya, spek untuk inverter 12 volt. Ini sudah masuk bisa katanya, tapi emang pada prakteknya ini masih ada sedikit panas. Nah makanya saya double ya, ada double. Nah tapi resikonya memang beban standby naik ya. Kalau kemarin itu kalau nggak salah 6 watt ya, ini jadi 7,3 watt ya. Jadi ya masih bagus lah menurut saya, nggak masalah
ya. Jadi untuk update-nya seperti ini ya. Beban standby 7,3 watt ya. Ini sudah termasuk semuanya ya, termasuk ini maksud saya ya, beban standby termasuk beban ini, beban wattmeter ya, termasuk wattmeter. Kalau ini masih dari PLN karena belum saya nyalakan ya. Jadi kalau ini saya nyalakan mungkin akan tambah beban standby-nya ya. Ini akan saya ini yang dari PLTS ya, ini saya kasih MCB protector ya, ini 4 ampere. Nah sudah pindah ya. Nah sekarang beban standby-nya jadi 9,7 watt ya. Jadi masih bagus lah menurut saya, masih kecil ya daripada inverter yang ini beban standby-nya ini itu 11 watt ya, hampir 12 watt ya. Jadi ini masih sangat kecil ya, sama-sama sistem 12 volt ya. Ya sekarang akan saya coba ya pakai tes beban ya. Sebenarnya sebelumnya saya sudah coba, cuman akan saya tunjukkan lagi ke teman-teman ya. Saya pakai kali ini pakai setrika ya. Setrikanya ini ya, kan saya colokin aja ini di sini ya. Ya seperti teman-teman lihat ini sudah ada beban 334 watt ya. Ya ini masih berkaitan dengan video sebelumnya. Jadi saya melakukan perbaikan yaitu penebalan jalur PCB ya di belakang ya. Penebalan sebenarnya penebalan itu gagal ya, karena ternyata saya kesulitan buat mencairin solderan yang sudah ada ya. Solder saya ini kayaknya kurang panas ya, nggak kuat buat ngelelein timah yang sudah nempel, nggak kuat. Jadi memang penebalannya saya bilang nggak jadi, gagal ya. Cuman ada beberapa titik aja yang sanggup saya tebalkan jalur MCB-nya. Cuman ternyata emang kalau dilihat secara detail emang ada yang putus teman-teman ya, ada yang putus, bukan PCB-nya yang putus, bukan jalur PCB-nya ya. Jadi yang putus itu ternyata penebalannya itu ada yang terputus. Ternyata setelah saya teliti ada sekitar 3 titik itu putus ya. Setelah saya sambungkan dan ya alhamdulillah sejauh ini cukup berhasil. Ini ada anget sedikit ya, ada anget sedikit ya. Ini beban 340 watt ya. Ini sudah nyala. Nah, nyala ya. Ya, sudah 88 derajat ya. Ya, seperti dulu kena kaki ntar. Ya, jadi seperti ini hasilnya ya. Ini tetap ada panas ya. Cuman ya masih wajar lah menurut saya. Ya, 36, 37 ya. Jadi saya anggap masih normal ya panasnya. Sekarang akan saya tunjukkan ini MOSFET-nya ya, yang sebelah paling kiri. 56, coba sekali lagi. Nah ini kipas sudah nyala ya, sudah nyala. Jadi modul termometer kontrol ini ya, ini sensornya saya taruh di sini. Nah itu di situ ya. Nah, saya taruh di situ tepat di belakang MOSFET yang ini. Ya, sekarang suhunya kita cek saja. 60 ya, 60 derajat. Saya bilang ini cukup berhasil karena ini kalau saya pegang pakai tangan, ini nggak panas ini teman-teman ya. Ini nggak panas. Sebelumnya
nggak kepegang, ini panas sekali, tangan nggak kuat sebelumnya ya. Kalau diukur emang ini tinggi. Nah 57. Kalau versi modul ini yang 40 derajat ya. Jadi alhamdulillah ya, sedikit terselesaikan biarpun nggak sempurna ya, karena memang itu tadi penebalannya saya bilang gagal ya, karena solder saya nggak mampu melelehin timah soldernya ya. Cuman hanya emang saya bisa menyambungkan ada penebalan yang terputus ya, penebalan yang terputus, bukan PCB ya, penebalannya terputus. Kalau kita banding dengan MOSFET yang titik ini ya 37, sekarang 56 ya. Tapi kalau dipegang ini emang nggak akurat teman-teman ya, nggak akurat. Saya cuannya ini pegang aja ini. Nah dipegang, tadinya ini nggak kuat, tangan panas ya. Sekarang sudah bagus ya, sudah nggak panas. Tapi memang apa namanya, antara sebelah kanan dan kiri ini tetap lebih panas yang sebelah kanan ya. Jadi saya tetap pasang kipas tambahan ya, kipas tambahan. Nah ini kembali ke 9,7 watt karena ini mati ya, ini mati, sudah tercapai, ini sudah mati, sudah maksimal ya. Oke, sekarang akan saya tambahkan ini solder ya. Soldernya saya cuman sekitar 50 watt ya. Ya benar 52 watt ya. Untuk trafonya sendiri anget ya, ada anget ya, 36 derajat masih normal. Dan untuk tegangan AC-nya saya nggak tahu teman-teman ya, mungkin silahkan dikoreksi. Ini naik turun antara 220 sampai 219 ya. Nah, mungkin akan saya copot dulu saja ini, apa biarin aja ya. Ya. Jadi seperti biasa saya kembali menyampaikan sebuah masalah ya teman-teman. Semoga ada teman-teman yang tahu solusinya, apa penyebabnya, dan harus gimana ya. Jadi seperti teman-teman lihat, ini sekring saya baru, ini 40 ampere 2. Saya ambilkan dari sini, dari sekring-sekring yang ada di sini, seperti ini ya. Nah seperti ini ya, ini 40 ya. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya ini pernah saya coba ya, yaitu saya pakai buat masak nasi sekitar 450 watt ya. Setelah ini kemarin selesai, langsung saya coba, saya dengan PD-nya langsung saya pakai buat masak nasi ya. Ya dengan PD-nya, karena emang sebelumnya nggak ada masalah, kuat buat masak nasi ya, karena hanya problem di panas ya, induktor sama MOSFET ya. Saya pakai buat masak nasi sekitar total 450 watt, dan ternyata sekringnya putus teman-teman ya. Ini nah ini sekring yang kemarin nggak ada covernya ya, yang saya bilang meleleh ya. Pertanyaan saya ke teman-teman, ini sekringnya saya nggak begitu paham tadinya ya, nggak tahu ini berapa ampere, tahu-tahu putus ya. Kalau sebelumnya buat masak nasi 450 watt itu, ini nggak masalah ya, ini panas tapi nggak putus. Yang panas adalah MOSFET-nya sama induktor, tapi ini udah induktornya sudah nggak panas, MOSFET-nya nggak panas, sekringnya putus teman-teman ya, sekringnya putus ya. Jadi itu masalahnya. Untuk sementara ini saya pakai 40 ampere ya. 40 ampere itu kemarin saya penasaran, kembali saya coba masak nasi, ternyata putus lagi, 40 ampere putus lagi. Kalau dari komentar
teman-teman kemarin untuk mencapai 500 watt itu butuh arus 50 ampere sekitar itu ya. Jadi apakah mungkin oke lah, saya ngerti ini ditambahin sekeringnya ganti yang 50 ampere ya. Ini 40 ya. Ganti yang 50 ampere kemungkinan bisa kuat ya. Cuma pertanyaan saya, kalau ini inverter ini pakai 50 ampere kali 2 ya, apakah masih aman teman-teman ya? Ini yang saya nggak paham. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu hitung-hitungannya gimana. Pertanyaan saya kali ini ke teman-teman semua, ini sekeringnya idealnya amannya pakai yang berapa ampere ya. Ini pakai 40 ampere itu kemarin putus ya, buat masak nasi 450 watt itu putus ya. Jadi saya harus pakai berapa ya, apakah 50? Kalau 50 itu ya ada pertanyaan lagi, apakah aman buat MOSFET-nya atau buat inverter ini. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada beban 385 watt ya. Jadi setrika ditambah solder ya, ada hampir 400 ya. Sejauh ini sih masalah panas sudah terselesaikan ya, alhamdulillah teman-teman ya, sudah terselesaikan. Cuman ya ada masalah lagi yang nggak saya ketahui, kenapa ini sekeringnya jadi putus terus ya. Ini udah panas sekeringnya nih, udah mulai panas. 42 ya, panas 52 ya. Kalau angkanya emang ngaco ya, tapi kalau dipegang ini MOSFET nggak panas ya, lebih jauh lebih panas sekeringnya, panas sekali. Mungkin bisa jadi sebentar lagi putus ya, bisa jadi. Kalau terminalnya 37, untuk kabel masih aman teman-teman ya, ada sedikit panas ya emang. Kembali saya kasih tahu teman-teman perbedaannya itu ya. Sekarang kabel juga ikut anget ya, kabel ikut anget, kalau sebelumnya enggak ya. Jadi ya kembali saya sampaikan permasalahannya ya. Kalau kemarin MOSFET panas, induktor panas ya, MOSFET panas ya, tapi sekring aman. Nah sekarang MOSFET sudah enggak panas ya, tapi ternyata sekring sangat panas. Sekring 40 ampere putus ya, berbeban 450 watt. Dan juga sekring bawaan aslinya sudah putus. Saya nggak tahu bawaan aslinya itu berapa ampere ya. Yang ini sekarang 40 ampere kali 2 itu putus ya. Jadi seperti itu yang mau saya tanyakan ke teman-teman. Semoga dari teman-teman ada yang ngerti ya, yang bisa meluangkan waktunya. Dari yang apa saya sampaikan tadi, semoga bisa ditarik sebuah kesimpulan ya, mana yang salah ya. Apakah cukup saya ganti dengan sekring yang 50 ampere sudah terselesaikan atau gimana ya. Silakan teman-teman komentar ya, yang punya lebih paham ya. Ya jadi seperti itu untuk update kali ini teman-teman ya. Untuk cuaca di tempat saya ini sebenarnya dari pagi mendung ya, mendung. Ini cuma ada 1,9, yang ini ada 0,8 ya. Nggak tahu di sini terbaca berapa ini. Cuman 1,7 ampere ya. Cuman di sini terbaca cuman setengahnya, naik 1,3 ya. Jadi untuk update kali ini seperti itu ya. Oh ya, ini saya iseng-iseng punya aki bekas, saya manfaatkan buat lampu emergency ya. Ya insya Allah akan saya buat video tersendiri ya, insya Allah ya, semoga ada manfaatnya ya. Melalui video ini kembali saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe ya, yang sudah, terutama sekali yang sudah berkomentar, yang sudah ngasih saran, yang sudah ngasih masukan. Sekali lagi terima kasih. Tanpa masukan teman-teman
saya tidak bisa mencapai di titik ini ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak sekali terima kasih ya. Nah, ini channel-channel ini ya, ini channel, waduh terima kasih sekali ini, terutama ini ya, terima kasih sekali. Saya juga sering nonton video-video beliau ya. Jadi seperti ini kembali saya sampaikan update-nya ya. Oke teman-teman ya, ini saya kira untuk video kali ini cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya ya, ngasih saran ke saya melalui channel ini. Oke, untuk video kali ini saya kira cukup. Semoga video-video saya bermanfaat dan juga bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panas ya.